Biantara sampai ke kelas dengan napas tersengal-sengal. Dia menunduk dan menumpukan telapak tangannya pada lutut sembari berusaha menghirup oksigen sebanyak-banyaknya. Akibat berlari secara tiba-tiba, juga kabar dari Ariel yang mengatakan bahwa Bu Salsa memberi kuis dadakan di kelas. Jantung Biantara rasanya seperti mau lepas. Dia bisa melihat dari jendela bahwa Bu Salsa sudah duduk di kursi dosen. Semua mahasiswa yang ada di kelas tampak berkeringat dingin. Hanya melihat dari luar saja, Biantara tahu bahwa kondisi kelasnya sedang tidak baik-baik saja. Biantara segera menegakkan tubuhnya. Dia mengusap peluh yang membanjiri wajahnya dengan tisu yang dia selipkan di bagian samping tas. Sebelum masuk, Biantara menarik nafas panjang terlebih dahulu. Oke, semoga semua baik-baik aja, gumam Biantara kepada dirinya sendiri. Biantara segera mengetuk pintu kelas dengan pelan. Dia juga berusaha keras tersenyum seramah mungkin. Berharap agar Bu Salsa bisa memberikan keringanan dengan memakai wajahnya yang tampan. Biantara selalu berhasil mendapatkan sesuatu dari gadis-gadis yang dia goda dengan wajah tampannya. Jadi dia pikir hal itu mungkin akan berlaku untuk Bu Salsa. Permisi Bu Salsa, sapa Biantara. Seluruh pasang mata yang ada di kelas langsung menoleh ke arah Biantara yang berdiri di ambang pintu kelas. Bu Salsa pun menoleh. Tetapi berbeda dengan teman-temannya yang tampak pucat pasi, sorot mata Bu Salsa tampak sangat tajam kepadanya. Tanpa sadar, Biantara menekuk ludahnya sendiri melihat tatapan itu. Khawatir jika dia tidak bisa masuk kelas dan ketinggalan kuis yang diberikan. Biantara berusaha keras tersenyum lebih ramah. Rasanya benar-benar menyebalkan. Tersenyum selebar itu apalagi dalam jangka waktu yang cukup lama membuat rahangnya terasa pegal. "Ngapain kamu berdiri di depan pintu?" tanya Bu Salsa galak. Nada suaranya terdengar sangat tidak ramah. Biantara masih tersenyum. "Kalau begitu saya akan masuk kelas dulu. Memangnya saya bilang kalau kamu boleh masuk ke kelas saya?" Bu Salsa langsung memotong ucapan Biantara dengan pertanyaan penuh hawa sinis. Mendengar pertanyaan itu, suasana di kelas semakin menjadi canggung. Biantara sendiri juga tidak tahu harus melakukan apa. Dia tahu Bu Salsa adalah orang yang tegas, tetapi sepertinya wanita itu tidak pernah sekejam ini terhadap mahasiswa. Entah hanya perasaan Biantara saja atau memang benar. Hari ini Bu Salsa benar-benar tampak berbeda. Biantara bertanya-tanya apa mungkin suasana hati dosennya itu sedang kurang baik. "Tapi Bu, saya tidak menerima alasan apapun. Silakan keluar, hari ini kamu terhitung tidak masuk." Biantara melebarkan matanya. Suara Bu Salsa menggema di dalam kelas. Wanita itu benar-benar galak dan tidak bersahabat. Biantara yakin sekali dia tidak telat, sebab jadwal yang seharusnya dia ikuti hari ini memang belum dimulai. "Tapi Bu, masalahnya jam kelas hari ini itu..." "Keluar!" bentak Bu Salsa membuat seisi kelas langsung diam 1000 bahasa. Mereka semua yang awalnya masih sesekali melirik-lirik ke arah Biantara yang masih berdiri di ambang pintu, langsung memutus kontak mata dan menunduk karena takut dengan amukan Bu Salsa. Biantara tidak mengerti. Dosennya sendiri yang memajukan jadwal tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Tetapi dosennya juga yang enggan menerima mahasiswa yang terlambat. Padahal Biantara hanya terlambat kurang dari 15 menit. Beberapa mahasiswa lain yang datang tergesa-gesa setelah Biantara juga langsung disuruh keluar tanpa bisa membantah sama sekali. Biantara masih tak menyerah. Dia mencoba bernegosiasi agar setidaknya dia bisa mengikuti kuis yang diadakan hari ini. "Kalau begitu, bolehkah saya ikut kuis yang diadakan hari ini, Bu?" tanya Biantara. Bu Salsa menggebrak meja dengan kepalan tangannya. Tindakan itu membuat para mahasiswa yang ada di kelas terlonjak kaget. Bu Salsa berdiri dan mendekati Biantara masih dengan tatapan matanya yang super tajam. "Ya ampun, ini dosen kenapa sih? Apalagi datang bulan. Keluar kamu, siapapun yang terlambat tidak akan saya izinkan untuk masuk kelas." Setelah mengatakan ultimatum tersebut, Bu Salsa langsung menarik tuas pintu dan menutup pintu kelas dengan kasar. Biantara menganga di depan kelasnya sendiri. Bu Salsa bahkan mengunci pintu kelas dari dalam dan tidak memperdulikan Biantara dan beberapa mahasiswa lain yang tidak diizinkan masuk karena terlambat. "Ini hari apa sih? Kok gue sial bener?" Biantara menghela nafas panjang. Dia duduk pada kursi panjang di depan kelas dengan hati yang kesal. Rasanya memalukan sekali dimarahi di depan para mahasiswa lain.
Ya, sebenarnya bukan hanya Biantara saja yang dimarahi, tetapi tatapan tajam Bu Salsa seolah-olah hanya mengarah padanya. Biantara khawatir nilainya akan anjlok karena tidak mengikuti salah satu kuis yang diberikan oleh Bu Salsa. "Lo di sini aja, Bi," salah satu temannya yang juga sama-sama terlambat bertanya kepada Biantara saat melihatnya tetap duduk diam di depan kelas. Biantara menoleh. "Iya, gue mau minta keringanan sama Bu Salsa." "Gila lo, Bi. Padahal udah diusir kayak tadi. Masih aja mau ketemu Bu Salsa." Biantara memutar bola matanya. "Bodoh amat. Gak ada salahnya mencoba. Kalau lo gak mau ya udah sana pergi." Teman-teman Biantara menejak ketika melihat nada tak bersahabat dari Biantara. Mereka kemudian mengabaikannya dan langsung pergi dari kelas. Per jam pelajaran di kelas biasanya terhitung sekitar 45 menit. Dan tiap mata kuliahnya biasanya dihitung 2 SKS. Jadi jam mata kuliah Bu Salsa akan berjalan sekitar 90 menit atau 1,5 jam. Biantara sebenarnya jenuh menunggu tanpa melakukan apa-apa selama 1,5 jam. Tetapi dia tidak memiliki pilihan lain. Dia harus meminta keringanan kepada Bu Salsa agar nilainya tidak kosong. Setelah jam mengajarnya selesai, seluruh mahasiswa yang ada di kelas keluar dengan ekspresi sangat lelah. Wajah-wajah mereka terlihat letih, dan tidak ada yang berbicara dengan teman-temannya sama sekali. Biantara menunggu sampai semua mahasiswa yang ada di kelas keluar untuk bertemu dengan Bu Salsa. Dan seperti apa yang dia perkirakan, Bu Salsa keluar paling terakhir sambil membawa kertas-kertas jawaban kuis para mahasiswa yang ada di kelas. "Bu Salsa," panggil Biantara. Mendengar namanya dipanggil, wanita itu menoleh. Hanya sebentar saja dia menoleh. Tetapi saat tahu bahwa yang memanggilnya adalah Biantara, dia langsung mengabaikannya dan mempercepat langkahnya untuk menghindarinya. Biantara tidak menyerah. Dia tetap berusaha mengejar Bu Salsa meski wanita itu dengan jelas menunjukkan bahwa dia enggan bertemu dengannya. "Bu Salsa, tunggu dulu," panggil Biantara yang cukup keras membuat beberapa mahasiswa lain yang berpapasan dengan mereka menoleh dan penasaran dengan apa yang terjadi. Melihat pemandangan seorang mahasiswa mengejar-ngejar dosennya sendiri dan diabaikan adalah hal yang tidak pernah terjadi. Normalnya para dosen yang dipanggil oleh mahasiswanya akan menanggapi mereka. Jadi Biantara dan Bu Salsa terlihat aneh di mata mahasiswa lain. "Bu Salsa, saya mohon Bu, tolong dengarkan saya dulu," mohon Biantara. Sayangnya Bu Salsa masih saja diam dan terus berjalan. Biantara berusaha menyamakan langkahnya dengan wanita itu meski dia terus saja mengabaikannya. "Ayolah Bu Salsa, bisakah Bu Salsa memberikan saya kesempatan? Lagi pula saya hanya telat kurang dari 15 menit. Itu pun jika dicocokkan dengan jadwal yang seharusnya. Saya malah datang lebih awal." Bu Salsa tidak menjawab. Dia tetap menatap ke depan dan melangkah tanpa mau menanggapi permohonan Biantara. "Bu Salsa," Biantara menahan lengan dosennya. Tindakan itu tidak disengaja. Entah mengapa Biantara hanya refleks melakukannya. Mungkin itu juga efek karena dia terus saja diabaikan. Sehingga alam bawah sadar Biantara langsung menuntunnya untuk melakukan tindakan yang menurutnya bisa membantu. "Hei, jangan lancang ya." Bu Salsa langsung menyentak tangannya yang dipegang oleh Biantara. Biantara tersadar bahwa tindakannya salah. Tidak seharusnya dia memegang tangan dosennya tanpa izin, apalagi kepada dosen wanita. "Ah, maafkan saya, Bu. Saya tidak bermaksud untuk kurang ajar." Bu Salsa mendesak pelan. "Berhenti mengikuti saya. Saya akan berhenti jika Bu Salsa mau memberikan saya kesempatan. Saya mohon Bu, tidak hanya saya saja yang kesulitan hari ini. Semuanya tidak ada yang tahu bahwa jam mata kuliah tiba-tiba dimajukan. Belum lagi dengan kuis dadakan yang sama sekali tidak ada pengumuman sebelumnya. Saya mungkin akan menerima saja jika hanya perihal kuis dadakan itu. Tetapi mengenai jam mata kuliah yang tiba-tiba dimajukan tanpa pemberitahuan apapun, itu jelas menyulitkan kami para mahasiswa." Penjelasan panjang lebar Biantara diabaikan Bu Salsa sepenuhnya. Wanita itu bahkan tampak tidak peduli dengan keluhan Biantara. "Saya tidak peduli dengan alasan kamu," balas Bu Salsa. "Saya mohon Bu, tindakan semena-mena Bu Salsa bisa merugikan banyak mahasiswa." Bu Salsa akhirnya menghela napas. Dia juga lelah mendengar permohonan Biantara yang terus mendesaknya tanpa niat berhenti sama sekali. "Oke, kamu akan saya beri kesempatan untuk mengisi nilai kuis hari ini. Buat makalah mengenai materi yang sudah saya ajarkan di kelas pada pertemuan sebelumnya.
Minimal, makalah itu harus berjumlah 60 halaman. Serahkan kepada saya besok. Biantara membelalak. 60 halaman, Bu. Itu bukan makalah lagi namanya, tetapi sudah bisa menjadi skripsi. Bu Salsa menatap Biantara dengan ekspresi tak suka. Kamu mau komplain setelah saya kasih kesempatan? Tanya Bu Salsa dengan sorot mata tajam. Biantara langsung menggeleng. Enggak kok, Bu. Iya, saya akan mengerjakan makalahnya dan mengumpulkan hasilnya besok. Bu Salsa mengangguk. Dia langsung berlalu pergi meninggalkan Biantara yang stres dengan tugas dadakannya. Rasanya hari ini benar-benar penuh kesialan saja. Mengerjakan makalah dengan minimal halaman 60 lembar dalam waktu kurang dari 24 jam. Bisa meledak isi kepala Biantara nanti. Namun dia juga tidak memiliki pilihan lain. Biantara sendiri yang memohon kepada Bu Salsa agar diberikan kesempatan. Kalau dipikir-pikir, level kesulitan yang dialami Biantara sama saja dengan teman-temannya yang mengalami kuis dadakan di kelas tadi. Hanya saja bentuknya berbeda. Biantara sungguh tidak menyangka. Di balik wajahnya yang tampak cantik, Bu Salsa ternyata dosen killer. Biantara mengusap wajahnya sendiri. Gila sih, Bu Salsa beda banget hari ini. Kayak orang lagi putus cinta dan mahasiswa yang jadi pelampiasannya. Gumam Biantara. Biantara benar-benar tidak melakukan apa-apa selama seharian itu. Selain berkutat dengan banyak buku-buku tebal untuk mengumpulkan materi makalahnya. Kedua matanya sampai berkunang-kunang karena lelah harus membaca banyak buku dan menandainya satu persatu. Jemarinya juga terasa keriting karena harus mengetik banyak sekali bahan makalahnya. Waktu terus berjalan, dan Biantara tidak boleh bersantai-santai. Tenggang waktu pengumpulan makalahnya adalah esok hari. Biantara tidak akan bisa memohon-mohon kepada Bu Salsa lagi jika sampai makalah ini tidak selesai. Permisi dan Biantara yang tengah fokus pada bukunya menoleh. Biatun berdiri di depan pintu kamarnya sembari membawa nampan berisi mangkuk dan gelas berisi air. Asisten rumah tangganya itu tampak khawatir saat melihat penampilan Biantara yang tidak seperti biasanya. Ada apa, Bi? Tanya Biantara. Dia sama sekali tidak menoleh dan tetap fokus membaca bukunya. Ini Bibi bawakan makan malam untuk Dan Bian sudah melewatkan makan siang tadi. Jadi Bibi kesini untuk membawakan makanan untuk Dan Bian. Biantara mengangguk. Makasih, taruh aja di meja situ, Bi. Biatun mengangguk. Dan Bian kenapa nggak makan dulu? Takutnya nanti Dan Bian sakit. Bian menghela napas. Nggak apa-apa kok, Bi. Karena tidak ada tanda-tanda Biantara mau mendengarkan ucapannya, Biatun akhirnya menyerah dan pamit untuk keluar. Biantara lagi-lagi mengabaikannya dan hanya menjawab ucapan asisten rumah tangganya itu seperlunya saja. Biantara tidak tahu sudah berapa lama dia fokus pada tugasnya. Apa yang dikatakan oleh Biatun benar. Perutnya mulai terasa melilit dan berombak minta diisi. Bagaimanapun, Biantara tidak makan apapun sejak siang dan hanya minum air putih saja. Biantara berhenti sejenak dari tugasnya dan menengok makanan yang dibawakan oleh Biatun tadi. Semangkuk sup ayam yang sudah dingin. Entah sudah berapa lama makanan itu dibiarkan sampai dingin. Sebab Biantara tahu bahwa Biatun selalu menyajikan makanan secara fresh. Karena sudah lapar, Biantara memakan sup ayam itu. Sesi makan malam yang sudah sangat telat itu hanya berlangsung kurang dari 10 menit. Biantara melahap makanannya dengan cepat saking sudah sangat lapar. Dia juga menghabiskan segelas air putih yang ada di sana. Butuh yang segar-segar nih gue, keluh Biantara. Dia juga sudah jenuh terus mengerjakan tugas sejak siang. Belum lagi dengan beberapa bagian yang tidak dia mengerti. Biantara kemudian turun dari kamarnya untuk mengembalikan alat makan bekasnya tadi. Sekalian mencari buah-buahan segar di kulkas. Semangatnya juga mengerjakan makalah itu mungkin akan kembali penuh jika sudah memakan buah-buahan segar di kulkas. Saat Biantara sedang asyik memakan sebuah apel di ruang makan, dia baru ingat bahwa selama ini dia menyimpan kontak ponsel milik Bu Salsa. Buru-buru dia mengeluarkan ponselnya yang sejak tadi dia letakkan di dalam kantung celana pendeknya. Kebetulan ada materi yang gue nggak paham. Semoga aja Bu Salsa nggak ngamuk kalau gue telepon malam-malam. Biantara menyeringai. Dia menekan panggilan kepada Bu Salsa dan menunggu apakah panggilan kira-kira akan dijawab. Namun beberapa detik setelah nada dering panggilan itu tersambung, Biantara mengernyit saat mendengar ada suara ponsel berdering tak jauh dari tempatnya.
Biantara segera mematikan panggilan kepada Bu Salsa, dan dering ponsel yang dia dengar juga berhenti. Karena penasaran, Biantara kembali melakukan panggilan kepada Bu Salsa, dan lagi-lagi dia mendengarkan suara ponsel berdering. HP siapa itu berbunyi? Gumam Biantara. Dia merasa curiga, jadi dia mengikuti kemana sumber suara dering ponsel itu. Aina keluar dari kamarnya. Dia sudah bersiap-siap dan hanya tinggal sarapan. Namun ketika dia sampai ke meja makan, hanya ada Piatun saja yang sedang menyajikan makanan. Aina tidak melihat Biantara di meja makan. Jadi dia pikir mungkin suaminya itu masih berada di kamarnya. "Pian belum sarapan, Pi?" tanya Aina sembari duduk di kursi meja makan. Piatun menggeleng sembari menuang jus apel pada gelas. "Belum, Non. Mungkin sebentar lagi turun." Aina mengangguk-ngangguk. "Oh, oke." Dia kemudian lanjut untuk sarapan terlebih dahulu. Beberapa menit kemudian, Biantara turun dari lantai 2 dengan ekspresi yang sangat dingin. Mendengar langkahnya, Aina secara refleks mendongak dan mereka tanpa sengaja bertemu pandang. Hanya sekian detik saja mereka saling berpandangan. Tetapi Biantara buru-buru memutus kontak mata di antara mereka. Aina tidak peduli, tapi sebenarnya dia merasa agak aneh dengan sorot mata dingin itu. "Kamu nggak sarapan?" tanya Aina ketika Biantara hanya mengambil segelas jus apel yang dituangkan oleh Piatun kemudian langsung mau pergi. Biantara berhenti melangkah. Dia menoleh dan menatap Aina, tetapi ekspresi tampak sangat enggan untuk bersitatap dengan wanita itu. "Enggak," jawab Biantara cuek. Aina mengernyit. Dia tahu Biantara memang selalu cuek padanya, tetapi setidaknya Biantara bisa menjawab lebih panjang. Rasanya tidak biasa melihatnya tampak sangat dingin seperti itu. Apakah suasana hatinya sedang kurang baik? "Kenapa?" tanya Aina. Entah mengapa dia mendadak ingin tahu. Sebenarnya dia mengerti kalau jawaban Biantara pasti akan sangat cuek dan tidak mengenakkan hati. Tapi sifat peduli Aina memang tidak bisa ditahan begitu saja. "Bukan urusan lo," jawab Biantara dengan nada ketus. Aina mendesak pelan. "Santai aja kali," balasnya tak kalah ketus. Biantara tidak menanggapi ucapan Aina. Yang jelas saja laki-laki membuatnya penasaran. Bukan apa-apa sebenarnya. Namun sifat Biantara itu normalnya tidak mau kalah. Ketika berdebat dengan Aina, dia selalu berusaha menonjol sampai Aina benar-benar tidak bisa menjawab sama sekali. Dia selalu menunjukkan sifat dominatifnya kepada Aina. Maka jelas Aina merasa aneh saat Biantara lebih memilih mengabaikan perkataannya yang terkesan sinis itu. Untungnya Aina bukanlah seseorang yang gampang memikirkan hal-hal kecil secara berlebihan. Dia memang gak bingung dengan perubahan sifat Biantara yang jauh lebih dingin daripada biasanya. Tetapi mungkin Biantara terburu-buru pergi karena hendak menyerahkan tugas makalah yang kemarin diberikan Aina saat masih dalam mode Bu Salsa. Setelah Biantara pergi, Aina segera menyelesaikan sarapannya dan kembali ke kamar untuk mengambil barang-barangnya sebelum berangkat. Aina berangkat menggunakan taksi online dan harus menunggu kurang lebih 10 menit sampai taksi pesanannya datang. Aina memang selalu memakai kendaraan online seperti ini jika pergi keluar. Dia tidak mungkin diantar oleh supir keluarga Meyer karena takut nanti ketahuan oleh orang lain. Aina segera masuk ke dalam taksi saat pesanannya datang. Suasana hatinya baik-baik saja sama seperti biasanya. Namun Aina tidak tahu bahwa ada kendaraan lain yang sengaja mengikuti taksi yang dia kendarai. Sebuah motor dengan satu pengendara yang memakai helm full face. Motor itu dikendarai dengan jarak yang aman sehingga tidak dicurigai sama sekali. Orang yang mengendarai motor itu mencengkeram pedal gas dengan keras seolah sedang meredam amarah yang sangat besar. Aina sampai di kampus kurang lebih setelah setengah jam perjalanan. Ketika dia masuk ke ruangannya, dia masih belum melihat makalah yang dia berikan sebagai tugas pengganti kuis kepada Biantara. Aina masih berusaha berpikir positif meski sebenarnya dia bingung. Aina jelas sekali melihat Biantara berangkat duluan saat dia masih sarapan. Apa dia nggak langsung ke kampus? Tanya Aina kepada dirinya sendiri. Nungguin siapa Bu Salsa? Salah seorang rekan dosennya, Bu Alma, baru saja datang. Dan tidak sengaja mendengar gumaman Aina saat bertanya-tanya di mana keberadaan Biantara.
Aina sedikit terkejut dan langsung menundukkan kepalanya sebentar sebagai sapaan hormat kepada wanita itu. Enggak kok, Bu. Ini kemarin saya memberi tugas kepada salah satu mahasiswa untuk menggantikan nilai kuis yang tidak dia ikuti. Tenggang waktu pengumpulannya hari ini dan sampai saya datang belum ada makalahnya. Jelas Aina. Dia sengaja tidak menyebut nama Biantara. Bu Alma tertawa pelan. Oh, apa mahasiswanya bandel, Bu? Aina menggaruk pelan tengkuknya. Bandel? Entahlah, dia sendiri juga tidak tahu bagaimana mendeskripsikan Biantara serta sifat-sifatnya selama ini. Lagi pula, apakah masih pantas seorang mahasiswa disebut bandel? Rasanya seperti sedang membicarakan bocah SD yang sudah diatur. Tidak kok, Bu Alma. Hanya saja dia kemarin memang terlambat masuk dan tidak saya izinkan mengikuti kuis. Bu Alma mengangguk-ngangguk. Tapi Bu Salsa masih baik ya meskipun tegas. Aina mengernyit. Maksudnya bagaimana, Bu? Bu Salsa masih mau memberikan tugas pengganti untuk mahasiswa yang tidak mengikuti kuis. Kalau di kelas saya, siapapun yang tidak mengikuti kuis pada hari itu, ya tidak ada nilai untuk mereka. Aina tertawa canggung. Sebenarnya dia sendiri juga berniat demikian. Bahkan kemarin dia benar-benar mengabaikan Biantara setelah kuis selesai. Namun Biantara benar-benar tidak menyerah dan terus mengejarnya. Aina akhirnya luluh, meski masih dengan hati yang dongkol. Karena itu jugalah dia memberikan tugas makalah dengan ketebalan minimal untuk skripsi agar Biantara kapok. Bukan begitu, Bu. Saya hanya merasa mahasiswa itu masih bisa mendapatkan kesempatan karena hanya terlambat beberapa menit saja. Jelas Aina. Bu Alma tersenyum. Oh, begitu. 5 menit lagi sudah waktunya jam mata kuliah pertama. Aina ikut menengok ke arah jam dinding. Oh iya, benar. Aina segera bersiap-siap untuk mengajar. Setelah berpamitan dengan Bu Alma yang juga akan mengajar di kelas lain, Aina segera menuju ke kelas. Pikirannya masih berkelana. Sebab sampai bel masuk kuliah pun Biantara masih tidak terlihat. Dia sangat cemas, tetapi harus tetap profesional dalam mengajar sehingga sejenak Aina mengabaikan pikiran cemasnya dan fokus pada perkuliahan hari itu. Sampai jam istirahat, Biantara belum juga muncul untuk menyerahkan tugas makalah darinya. Usai membereskan buku-buku materinya, dia segera mencari Biantara. Dia kemana sih? Batin Aina. Kecemasannya semakin meningkat dan dia sungguh takut jika terjadi sesuatu dengan Biantara. Karena terlalu lelah mencari-cari Biantara, Aina hampir ke kantin untuk membeli sebotol air mineral. Tepat ketika Aina selesai membayar, dia melihat Ariel serta teman-temannya berkumpul di salah satu meja kantin sembari mengobrol dengan seru. Aina langsung saja menghampiri gerombolan itu. Yang jelas langsung membuat mereka diam dengan ekspresi bingung. Tampaknya Ariel dan kawan-kawan masih trauma. Dengan kejadian kemarin saat jam mata kuliah mendadak maju sangat jauh serta kuis dadakan. Ariel, kamu ada di kampus dari pagi? Tanya Bu Salsa. Ariel menoleh ke arah teman-temannya. Mereka semua saling berpandangan. Pertanyaan Aina yang langsung pada intinya mungkin kurang dipahami oleh mereka. Iya Bu, memangnya ada apa ya? Apa saya melakukan kesalahan? Tanya Ariel. Aina menggeleng. Apa kamu bersama dengan Biantara sejak tadi? Ariel menggeleng lagi. Tidak Bu, hari ini Biantara tidak masuk kuliah Bu. Hah? Ariel terlonjak kaget saat Aina tiba-tiba meninggikan suaranya saat terkejut. Aina menyadari keterkejutannya itu dan segera berdaham pelan untuk mengembalikan kontrol dirinya sendiri. Aina melihat dengan mata kepalanya sendiri saat Biantara berangkat kuliah dari rumah. Dia bahkan melewatkan sarapan dan langsung melenggang pergi begitu saja. Jadi di mana dia sekarang jika tidak ada di kampus? Apa Biantara bilang ke kamu alasan dia tidak masuk hari ini? Tanya Aina. Ariel mengernyit, lalu kemudian menggeleng. Enggak Bu, tadi saya memang sempat berkirim pesan sama Bian. Dan nanya kenapa dia belum datang. Lalu Bian balas pesan saya dan bilang kalau hari ini dia enggak masuk. Jelas Ariel. Apa dia sakit ya? Gumam Aina pelan. Tanpa dia kira gumaman itu didengar oleh Ariel. Kayaknya sih enggak sakit Bu. Kalau Bian sakit biasanya dia enggak akan balas pesan saya. Mungkin ada keperluan lain. Aina mengangguk. Oke, terima kasih sudah memberitahu saya. Aina akhirnya pergi dari kantin. Dia tahu Biantara tidak sakit. Atau setidaknya setelah bertemu dengan Biantara pagi tadi, penampilannya tampak seperti biasanya.
Jika dia memang sakit, Aina pasti langsung tahu dari gerak-geriknya. Masalahnya Biantara tampak baik-baik saja. Aina menghela napas panjang. Kecemasannya semakin meningkat setelah mendengar penjelasan dari Ariel. Biantara tidak mengatakan apa-apa tadi. Aina sadar bahwa pagi tadi gerak-gerik Biantara jauh lebih dingin daripada biasanya. Apakah dia sedang ada masalah? Apa tugas makalah dariku terlalu sulit ya? Aina kembali ke ruangannya dengan hati penuh kekhawatiran. Dia memegangi ponselnya dan mengalami dilema apakah dia harus menghubungi Biantara atau tidak. Namun rasa khawatirnya yang begitu besar membuatnya nekat mengirim pesan kepada Biantara. Biantara, saya berubah pikiran. Tenggang waktu tugasnya hari ini, jadi kamu boleh mengerjakan makalahnya dengan minimal 20-30 halaman saja. Begitulah kira-kira isi pesan yang dikirim oleh Aina kepada Biantara. Namun sampai 10 menit Aina menunggu tidak ada tanda-tanda Biantara membalas pesan tersebut. Di tempat lain, Biantara pergi ke sebuah klub bersama dengan beberapa kenalannya. Dia sudah cukup lama tidak main ke klub setelah menikah dengan Aina. Dia juga baru menyadari bahwa secara alami, dia mengurangi kebiasaan buruknya ini tanpa perlu disuruh. Sudah kelas ketiga yang ditenggak oleh Biantara selama berada di klub itu. Suara musik berdentum keras dan memekakkan telinga. Entah sudah berapa wanita yang mendekati Biantara dan menggodanya. Tetapi dia tetap cuek dan fokus terhadap minumannya. Saat hendak menegak kelas keempat, dia merasa ponselnya bergetar di dalam saku celana. Biantara malas untuk memeriksa. Tetapi sebagian dirinya merasa penasaran. Dia terkekeh pelan saat melihat nama Bu Salsa dan sebuah pesan masuk ke ponselnya. Biantara membaca pesan dari Bu Salsa dan memutar bola matanya pelan ketika melihat isinya. Dia kembali mengantungi ponselnya dan semakin liar meminum minuman keras yang terus disajikan oleh pelayan di depannya. Tambah lagi, ucap Biantara. Bartender yang ada di depannya menatap Biantara dengan ekspresi ragu. Saya khawatir Anda sudah tidak kuat, Tuan, ucap pria itu. Biantara menggebrak meja bar. Lo kerja di sini kan? Turuti apa yang diminta pelanggan, atau gue bikin lo dipecat hari ini juga. Gertak Biantara. Bartender itu mengangguk dan kembali menuangkan minuman ke gelas Biantara yang semakin teler. Biantara sudah tidak menghitung lagi berapa gelas yang dia minum setelah gelas kelima. Pandangannya semakin berkunang-kunang dan kepalanya terasa sangat pusing. Dia meletakkan kepalanya di meja bar dengan kelopak mata setengah terpejam. Biantara sudah nyaris pingsan sepenuhnya. Tetapi kemudian ada seseorang yang membawanya pergi.